Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, peserta PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2025 dari LPTK UNES Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25980268852. Insya Allah pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di MTS Haskempek Cirebon, siswa kelas 9 dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan dengan pendekatan berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana anak-anak hari ini? Sehat semua? Baik, terima kasih. Kalau sehat semua nanti kan belajarnya kan enak ya, jangan sampai ada yang ngantuk ya, harus terus semangat. Oke, untuk pertemuan hari ini sebelum kita belajar, nanti ketua ya, dipimpin ya, dipimpin doanya agar pembelajaran ini bermakna, bermanfaat dan lancar ya. Silakan untuk ketua dipimpin doanya sebelum belajar. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi harapannya adalah hari ini tidak ada gangguan ya sampai dengan selesai. Baik anak-anak, berhubung ini masih di bulan apa? Agustus. Adalah bulan apa? Hari Ramadan. Sebelum belajar, Bapak minta kalian menyanyikan ya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya hari kemerdekaan atau hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Nanti Pak Imam kasih kode ya, pas hitungan 1, 2, 3 langsung 17 Agustus gitu ya. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, terima kasih. Pak Imam mau cek kalian dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Good ya, baik. Kemudian terapi semangat semua ya. Tapi Pak Imam pengen semangat banget pada pertemuan kali ini. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Terima kasih ya. Semangat. Baiklah anak semuanya, pada pertemuan hari ini ya, menyambung materi yang sebelumnya, Pak Imam mau menanyakan sesuatu hal ya, diantaranya adalah perubahan ya, perubahan. Ini melihat kelas ini kayaknya ada yang berubah ini
Apa berarti? Apa yang rubah ini di kelas ini? Apa yang rubah? Hiasan ya, karena memperingati hari kemerdekaan atau 17-an ya. Berarti ada sesuatu yang berubah ya. Kemudian kalau diri kalian sebagai peserta didik atau siswa, maka perubahannya itu harus apa? Misalkan yang tadinya malas menjadi rajin. Yang tadinya misalkan kalau masuk berangkat sekolah telat, berarti Tepat waktu. ya harus tepat waktu ya. Oke, nanti pembelajarannya Pak Imam ini saya buka dengan menggunakan PowerPoint ya, biar pembelajarannya gampang dan mudah dipahami. Insya Allah pada pertemuan hari ini Pak Imam akan menerangkan tentang perubahan sosial di masyarakat ya, di masyarakat ya. Tadi sudah dijelaskan atau sudah disinggung dari perubahan sosial itu apa perubahan sosial itu? Apa? Sebuah penyesuaian. Terus Adalah suatu proses menjadi berbeda. sesuatu proses menjadi berbeda. Bisa jadi yang tadinya apa? Yang tadinya malas menjadi rajin. Atau misalkan tadi dari warga penyesuaian. Penyesuaian itu berarti ya kita harus menyesuaikan yang sekarang. Tapi yang baiknya ya, yang baiknya. Sebelum Pak Imam nanti menerangkan tentang materi perubahan sosial di masyarakat, Pak Imam akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, biar nanti apa yang Pak Imam sampaikan pada pertemuan hari ini itu mudah-mudahan bisa tercapai ya, supaya kalian bisa dalam mempelajari materi ini. Pertama adalah menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial ya. Jadi kira-kira kita atau kalian peserta didik bisa menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Kemudian kedua apa? Menjelaskan bentuk atau aspek perubahan sosial yang terjadi masyarakat. Yang ketiga apa? Menganalisis faktor penyebab perubahan sosial. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap dampak dari perubahan sosial. Dan yang kelima, ya, beradaptasi, bekerjasama dan berpikir kritis menghadapi perubahan sosial. Perubahan sosial di masyarakat, aspek atau bentuk-bentuk yang terjadi di masyarakat itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah struktur sosial. Ini bisa contohnya itu yang terjadi di masyarakat itu karena ada lapisan-lapisan masyarakat yang berbeda. Ya, misalkan ada orang miskin, ada orang apa? Orang kaya. Atau misalkan perempuan, ya, perempuan itu kerjaannya misalkan hanya di rumah saja, yang laki-lakinya di mana? Ya di luar, ya. Itu namanya perubahan. Tapi yang dulunya mungkin perempuan di rumah, sekarang boleh kan? Boleh kerja di luar, ya. Itu karena ada kesetaraan gender. Kemudian yang kedua adalah nilai dan norma, ya. Nilai dan norma itu kaitannya dengan baik dan buruk dalam masyarakat. Misalkan contoh tentang pandangan pernikahan ya, atau misalkan manusia itu kan kadang kalau nikah itu mungkin apa ya, kadang kita punya pikiran dah nikah itu apa sih ya, karena kita masih kecil. Nikah itu nanti kita katanya cepat tua, nanti orang ketika sudah menikah itu ada perubahan dalam dirinya ya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sosial di masyarakat, pola perilaku ya. Pola perilaku itu kaitannya dengan bagaimana orang menyikapi dalam perubahan yang terjadi di masyarakat. Itu biasanya kayak apa, anak-anak muda ya, anak pang itu kan biasanya rambutnya panjang atau dikasih tindik, celananya sobek ya kan, dikasih apa, ventilasi ya. Itu adalah pola perilaku ya. Kemudian lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan itu biasanya seperti keluarga ya. Keluarga punya peran penting. Kita tahu etika, kalau mau makan harus baca bismillah, setelah makan ucapkan alhamdulillah. Kalau misalkan mau tidur juga harus baca doa, setelah bangun tidur harus baca doa. Nah, itu adalah lembaga masyarakat di keluarga. Nanti di masyarakat atau di lingkungan, di sekolah dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Tetapi yang perlu ditekankan bahwa dalam perubahan sosial di masyarakat itu terjadi karena 4 faktor ini ya.
struktural sosial, nilai, norma, pola perilaku, dan lembaga kemasyarakatan. Apa sih yang menjadikan perubahan sosial itu terjadi? Itu pertama ada dua macam, yaitu faktor internal. Internal itu faktor dari dalam, ya. Kemudian faktor dari eksternal, dari luar. Kalau yang internal itu adalah perubahan jumlah penduduk, ya. Semakin banyak penduduknya, maka apa? Semakin ya berubah jumlah penduduknya, jumlah orangnya, sehingga mungkin akan berdesakan dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran bermakna, ya, di abad yang ke-21 ini bukan hanya menghafal materi-materi yang disampaikan, tetapi juga bisa mempraktekkan apa yang kita pernah pelajari dalam sekolah atau materi dalam pertemuan ini, ya. Nah, ini lebih semangat lagi. Ditampilkan tentang video, ya, video pembelajaran. Apa itu perubahan sosial? Nah, ini merupakan rangkuman dari materi tentang perubahan sosial. Perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Fenomena perubahan sosial mulai dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk dapat memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Dalam perkembangannya, perubahan sosial kemudian diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang dapat diamati seperti perubahan dalam penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Setidaknya, bentuk-bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. Yang pertama, pembahasannya bentuk dan contoh perubahan sosial dari aspek waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup lama, rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh sebuah penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Bentuk revolusi dalam bidang kehidupan dapat dilihat pada sekitar abad ke-18 Masehi di Eropa, yaitu setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan dibuatnya sebuah barang secara massal, cepat, dan efisien. Peristiwa yang disebut sebagai revolusi industri ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat dalam kerja dan memenuhi kebutuhannya. Setelah kalian tadi menyimak, ya, dari PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kira-kira apa kira-kira ya yang kalian bisa dipahami, ya. Tapi mudah-mudahan Pak Imam harap dari tadi penampilan PowerPoint dan video pembelajaran, mudah-mudahan tujuannya tercapai, ya, dalam tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, ya, atas asesmen, ya, asesmen atau penilaian awal kognitif dari pertemuan sebelumnya, maka ini Pak Imam bentuk 3 kelompok. Kelompok A, kemudian yang di situ belakang itu kelompok B, kemudian ini kelompok C. Paham, ya? Jadi Pak Imam kasih waktu ya 5 menitan lah, ya, untuk membentuk kelompok. Nanti mejanya dirapatkan jadi satu, nanti duduknya saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Yuk kita mulai.
Udah siap semua ya? Ya, silakan disalin jawabannya di kertas lembar. Ya, nanti ditulis aja disalin buat nanti presentasi di depan ya. Nanti silakan bebas mau nunjuk siapa. Ya. Ada kesulitan enggak? Sebutkan dan jelaskan. Yang sebutkan dulu terus dijelaskan ya. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Kemudian yang kedua apa? Berikan contohnya. Ya, simpel aja yang Pak Imam tadi jelaskan. Ya, enggak mesti harus panjang-panjang, yang penting bisa dipahami saja. Ini mana soalnya? Oh, sebelah sana. Udah nggak apa-apa. Ada kesulitan enggak? Enggak. Bisa referensinya dari LKS mungkin ada ya. Di LKS tadi juga ditampilkan di PowerPoint atau di video ya, video pembelajaran. Bebas ya. Yang penting dengan menggunakan bahasa kalian ya. Bisa dipahami dan memang hasil karya kalian. Udah. Wah, ya, sebelum presentasi ini dulu lah. Saya mau ini dulu. Ice breaking dulu biar semangat ya. Angka 1 kalau ditulis pakai tangan gimana? Pakai petunjuk, pakai telunjuk. 1 gimana? Ditulisnya. Kita telunjuk tapi nulis pakai telunjuk. 1 gimana? Kayak gini kan? Oke, kalau 2 kayak gini, ya kan? Oh, jangan salah. Kalau 3 kayak gini, ya. Paham ya? Sekarang nanti tulisnya bukan pakai telunjuk. Nulisnya pakai anggota badan. Pakai kepala atau pakai badannya, perut lah. Ya. Jadi kalau 1 gimana? 1 ya, 1. Ya. Kalau 2 nah. Oke ya. Oke. Coba 1. Berdiri aja, berdiri biar seru. Berdiri. Nah. Ya kalau duduk tuh nggak enak maksudnya tuh. Oke. 1 2 3 4. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Biar nggak ngantuk ya. Oke, untuk presentasi ya, atau presentasi dari kelompok mana dulu?
A atau B atau C dulu? Dari A dulu, ya. Perubahan sosial yaitu transformasi atau peralihan dalam pola kehidupan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus. Lalu ini itu mencakup dari perubahan nilai, norma, adat, perilaku, dan struktur sosial. Ya. Terima kasih, kasih aplaus untuk teman kita. Lanjut untuk kelompok B ya. Untuk kelompok B, siapa yang maju? 2 orang. Ayo, sini, Nabil. Sama siapa? Maju nih. Ayo, maju. Ya. Ya, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama itu berdasarkan waktunya, bentuk yang kedua berdasarkan perencanaannya, bentuk yang ketiga berdasarkan cakupannya, dan bentuk yang keempat itu berdasarkan perkembangannya. Yang pertama itu berdasarkan waktunya. Ada 2 perubahan. Perubahan yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan yang terjadi secara bertahap dan memerlukan waktu yang lama. Contohnya, perubahan dalam sistem pertanian dari tradisional ke modern. Dan perubahan yang kedua, itu perubahan cepat atau revolusi. Perubahan yang terjadi secara drastis dan menyeluruh. Contohnya, perubahan dalam sistem politik akibat revolusi. Dan bentuk yang kedua itu berdasarkan perencanaannya. Itu ada 2 perubahan. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan itu yaitu perubahan yang sengaja diciptakan dan direncanakan oleh pihak tertentu. Contohnya, program pembangunan pemerintah. Dan perubahan yang kedua itu perubahan yang terjadi yang tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi secara spontan dan tidak terduga. Contohnya, perubahan mode pakaian. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebutkan dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dampak dari perubahan sosial dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi 2. Ada yang pengaruh positif dan ada yang pengaruh negatif. Untuk yang pengaruh positif itu mencakup 3 bagian. Kemajuan teknologi dan informasi, mobilitas dan akses pendidikan, dan munculnya nilai dan norma baru. Untuk yang kedua, pengaruh negatifnya itu ada mencakup 5 bagian. Disorganisasi atau perpecahan sosial dan lunturnya budaya lokal. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, individualisme dan kriminalitas. Yang keempat, ketertinggalan budaya. Dan yang kelima, merosotnya moral. Di pertanyaan kedua sini kan ada gimana tuh cara menyikapi dengan adanya tantangan masa depan. Jawabannya, kita harus bersikap terbuka dan fleksibel, mengembangkan pikiran positif, pikiran yang baik-baik, terus belajar dan mengasah keterampilan, terutama digital, serta mengambil tindakan proaktif dan membuat rencana yang baik untuk masa depan dan menjalani kehidupan bermasyarakat dan khususnya di lingkungan sekolah. Ya. Sekian presentasi dari kelompok C, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke ya. Dari awal sampai akhir pembelajaran kita sudah lalui bersama ya. Dari mulai tujuan, materi yang Pak Imam atau guru sampaikan. Kira-kira dalam dalam pembelajaran ini susah atau gimana kira-kira? Gampang. Dan kira-kira apa kesimpulannya kira-kira? Kesimpulan dari pembelajaran perubahan sosial di masyarakat kira-kira apa?
Apa kira-kira? Siapa yang bisa coba cium tangan sih Pak? Perubahan sosial apa? Kesimpulan dari materi pada hari ini, pada pertemuan hari ini dengan materi perubahan sosial di masyarakat. Kira-kira apa kesimpulannya kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Aslah. Apa? Kira-kira apa perubahan sosial? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Apa perubahan sosial? Kesimpulannya itu perubahan sosial itu perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Itu juga perubahannya dari struktur sosial, nilai dan norma, perilaku, dan amalan masyarakat. Jadi oleh karena itu, walaupun ada perubahan, kita jangan melupakan budaya sosial kita, karena sekarang itu banyak banget generasi muda itu yang melupakan budayanya sendiri. Oke ya. Oke, beli tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, terakhir ini Pak Imam mau bagi oleh-oleh ya, oleh-oleh tugas untuk kalian semua, tugas mandiri nanti dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ini untuk kelompok A ya. Terus untuk ini kelompok apa? Kelompok C ya. Kelompok C dan nanti itu kelompok B. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, terima kasih. Ya. Akhirnya alhamdulillah pada pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Pak Imam sebagai guru mengucapkan terima kasih ya semuanya dalam pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, bermakna ya dari materi perubahan sosial di masyarakat. Dan sebelum pulang atau sebelum pembelajaran ini kita disudahin, maka untuk ketua kelas ya memimpin doa pulang. Tapi sebelum itu Pak Imam mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa. Bismillah.